bila mana, yang sabar saja. Nanti akan datang waktunya, segala sesuatunya menjadi indah. Namun sebenarnya maksud dari khotbah itu bukan itu. Tuhan mendesain setiap waktu, setiap saat itu indah. Namun sayang sekali kita selalu menunggu, masih menunggu dan terus menunggu bila mana waktu yang indah itu akan tiba. Mengapa bisa demikian? Dikatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekeraran dalam hati manusia, dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Itu persoalannya. Karena kita tidak menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir, hingga keindahan itu hanya suatu waktu, kapan, bila mana. Tapi kalau kita memahami sejak awal hingga akhir, maka setiap waktu, setiap saat dalam kehidupan kita ini adalah waktu saat yang indah. Amin. Amin. Ya, Bapak ingin membawa kita ke situ supaya setiap hari, setiap saat itu indah bagi kita dalam kehidupan kita, hingga di dalam kehidupan kita setiap waktu, setiap saat kita akan selalu penuh dengan puji-pujian. Nah, sekarang Khotbah pasal 4 ayat 17 sampai dengan pasal 5 ayat yang ke-6. Di sini jelas sekali bahwa sebetulnya kritik yang diungkapkan oleh Tuhan melalui khotbah ini juga yang kritik disampaikan berkali-kali kepada orang Israel yang terjebak dalam kehidupan agama legalistik dan seremonial. Itu berkali-kali. Pada bagian terakhir di kitab Maleakhi 7 kali, 7 dosa umat, 7 dosa umat Israel dan pemimpin Israel ditegur di situ begitu luar biasa. Sebetulnya kalau selalu berada pada posisi yang tepat dan benar, mereka itu menjadi anak sayang daripada Tuhan. Namun sayang sekali orang-orang di Israel yang superioritas sebagai bangsa yang sangat percaya diri dan merasa diri jauh lebih baik daripada bangsa-bangsa yang lainnya, itu yang diberi anugerah luar biasa sebagai bangsa pilihan oleh Allah. Mereka terjebak dalam kehidupan keagamaan yang legalistik dan seremonial, hingga melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan tanpa menikmati dan mengalami substansi esensi dari semua kegiatan itu. Semuanya dilakukan dengan tertib dan teratur. Kalau bahasanya dalam kitab Wahyu seperti orang Efesus, mereka telah kehilangan kasih yang mula-mula. Secara kehidupan keagamaan mereka sangat ketat dan begitu luar biasa, melakukannya dengan begitu tertib, disiplin. Mereka tidak pernah meninggalkan satupun dari semua agenda kehidupan keagamaan. Tetapi di dalam kitab Wahyu orang Efesus ditegur, mereka telah kehilangan kasih mula-mula. Nah, ini persoalan dasarnya. Demikian juga persoalan yang dihadapi oleh pengkhotbah pada waktu itu terhadap orang-orang Israel, terhadap orang-orang yang merasa diri dekat dengan Tuhan, merasa diri umat Tuhan, merasa diri bangsa pilihan Allah, merasa diri orang yang dipilih oleh Allah dengan kehidupan keagamaan yang dianggap lebih tinggi dan mulia daripada yang lainnya. Mereka terjebak dalam kehidupan keagamaan legalistik dan seremonial. Kalau dilihat dari ketaatan, betul-betul taat. Kalau dilihat dari ketekunan, mereka betul-betul tekun menjalankan semua aktivitas kehidupan keagamaan, tapi kehilangan substansi dan esensinya. Hingga mereka disebutnya, kalau dalam bahasa Injil Matius, mereka adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Nah, ini ditemukan di dalam kehidupan keagamaan yang legalistik dan seremonial. Dari segi pengajarannya sangat tinggi, argumentasinya sangat kuat, detail-detail tentang keagamaan dimengerti dengan cermat, tapi itu hanya dalam tataran itu tadi legalistik dan seremonial saja, hingga mendapatkan teguran. Bahkan di dalam Injil Matius pasal yang kelima, kepada para muridnya diberikan penegasan, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dikatakan di sini bahwa kamu tidak pantas. Yang saya bacakan Injil Matius 5:20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, dari penegasan ini sebenarnya ada bahayanya.
yang ada bahaya yang dihadapi oleh semua orang percaya dalam tataran kehidupan keagamaan yang mengedepankan secara legalistik, formal, dan juga seremonial, yang kehilangan esensi dan asasinya isi dari aktivitas itu, sehingga mereka terjebak dalam kemunafikan praktik hidupnya. Saya salah satu contoh, bingar-bingar Natal menjadi kesukaan bagi semua orang. Tapi tidak sedikit dalam sesudah pesta Natal, friksi di antara penyelenggara itu tidak selesai. Betul ya? Friksi di antara seharusnya ini, seharusnya ini, seharusnya ini, seharusnya ini, ketika evaluasi saling menyalahkan satu sama lain. Padahal esensinya Natal itu seperti orang Majus, di mana raja orang Yahudi yang melahirkan. Kami telah melihat bintangnya di timur, kami datang untuk menyembah Dia. Ya, esensi dari ibadah perayaan Natal datang ketemu Yesus dan sujud menyembahnya. Tapi hingar-bingar Natal sehingga mengesampingkan esensinya sampai kita jatuh dalam dosa. Sesudah perayaan Natal pun masih ada friksi yang tidak diselesaikan di antara panitia penyelenggara. Nah, ini kritikan yang diterima oleh kita semuanya, sama seperti yang dihadapi oleh pengkhotbah pada waktu itu. Sehingga pengkhotbah melontarkan satu statement yang sangat luar biasa. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh pengkhotbah kemudian juga menjadi persoalan dasar kehidupan orang-orang beragama selanjutnya. Mari kita perhatikan pengkhotbah pasal yang ke-4 ayat 17 sampai dengan 5 dan 6. Demikian firman Tuhan, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataan sedikit, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernasar pada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Dia tidak senang pada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilaf. Apakah kamu perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, persoalan dasar yang diungkapkan di sini adalah banyak karena penguasaan tentang prinsip-prinsip beragama, sehingga orang itu semakin banyak orang yang ingin mengatakan dan berkata-kata tentang bagaimana kehidupan keagamaan yang benar. Harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Oh, itu tidak tepat, itu kurang tepat, itu tidak, ya, itu tidak sejalur, itu tidak sejalur, harusnya begini. Demikian banyak orang berargumentatif dan banyak berkata-kata. Bahkan hal itu juga menjadi salah satu kebiasaan dalam kebiasaan mereka dalam ketika mereka beribadah atau ketika mereka masuk ke rumah Tuhan. Apalagi yang perlu diperdebatkan ketika kita datang ke rumah Tuhan untuk masuk ke rumah Tuhan, selain daripada mendengarkan apa yang Tuhan mau. Ini yang esensi. Mendengarkan apa yang Tuhan mau. Sehingga ketika mereka keluar dari rumah Tuhan, mereka tahu, oh, Tuhan mau saya berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini. Tuhan tidak menginginkan saya membiasakan hidup yang demikian. Tapi kadang-kadang orang pulang ke rumah Tuhan, tidak ada sesuatu yang didapatkan. Selain daripada lonjang-lonjang dan penyanyi-nyanyi, tapi yang lain tidak didapatkan. Nah, persoalan dasar, tidak sedikit orang yang banyak cakap, tetapi sedikit berbuat. Atau ada istilah NATO ya, ya tidak ada action, tetapi hanya berkata-kata. Nah, ini persoalan yang sangat mendasar, yang itu juga menjadi masalah sejak lalu hingga sekarang. Mari kita lihat di dalam Ibrani pasal 5 ayat 11. Kalau kita terjebak dalam hal seperti itu, kita lebih banyak cakap, tapi mulutnya satu sebenarnya, telinganya dua sebenarnya, supaya lebih banyak mendengar daripada banyak apa? Cakap.
Ya, dalam Ibrani pasal 5:11. Kalau kita terjebak dalam masalah yang sama, ini yang akan terjadi. Maka aku berkata kepada, jika hidup tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lambat dalam hal mendengarkan. Dari segi waktu semestinya sudah menjadi pengajar, tapi kenyataannya kalian masih kurang ajar. Ayat yang ke-12. Dari segi waktu mestinya sudah saatnya mengajar, tapi ternyata kamu semakin kurang ajar. Karena apa? Lamban mendengar, banyak bicara. Lamban dan mendengar, banyak bicara. Jadi persoalan besar yang juga diungkap kembali oleh Yakobus dalam Yakobus pasal 1. Jadi ini bukan persoalan masa lalu saja ya, bukan persoalan pada masa pengkhotbah. Persoalan itu sampai pada awal Kristen dan juga mungkin sampai sekarang masih ada. Dari segi waktu mestinya jadi pengajar karena sudah begitu lama jadi orang Kristen, tapi dari kenyataannya masih kurang ajar. Ayat pasal 1 mulai 19. Yakobus, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang adalah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, ternyata masalah yang diungkap oleh pengkhotbah juga menjadi masalah gereja mula-mula, gereja abad pertama dan kedua, dan juga menjadi persoalan masa sekarang. Ya, kita harus pahami akan hal ini supaya kita tidak terjebak dalam masalah yang sama. Benar atau benar? Amin. Benar. Ya, oleh karena banyak cakap dalam kehidupan gereja, banyak pertengkaran, dan banyak pertengkaran yang tidak terselesaikan, sehingga di dalam gereja tidak ada damai sejahtera. Adanya kemarahan, kejengkelan, kebencian, permusuhan di antara satu dengan yang lainnya, karena banyak cakap. Semakin banyak cakap, semakin kemungkinan banyak hilang dan banyak perkataan yang tidak bermanfaat. Tetapi kalau kita masuk ke rumah Tuhan, kita datang ke rumah Tuhan untuk menghadap Tuhan, maksud tujuan utama untuk sujud menyembah kepadanya, berdiam diri di hadapannya untuk mendengar apa yang Tuhan katakan. Pulang, terima kasih Tuhan, sekarang saya tahu bagaimana saya harus menjalani hidup saya dari sehari ke sehari. Tuhan mau saya buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Tuhan tidak ingin saya menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri. Dikatakan dalam Yosua pasal 1, kalau kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari kehendak Tuhan, dari perkataan Tuhan, perintah Tuhan, titah Tuhan, hukum Tuhan, maka perjalananmu akan berhasil. Kemanapun kau pergi, akan beruntung. Nah, luar biasa kan? Ini sungguh luar biasa. Tetapi karena kita lambat mendengar, cepat berkata-kata, maka banyak yang kita lakukan bukan apa yang Tuhan mau, apa yang kita ingin. Akhirnya ya sudah, kita tidak menemukan berkat yang sebetulnya Tuhan sudah siapkan untuk kita semuanya. Salahnya di mana? Pada diri kita sendiri. Pilihan hidup kita ketika kita datang ke rumah Tuhan, mestinya kita sujud menyembah kepadanya, memuji dan memuliakan Dia, berdiam diri di hadapannya, mendengarkan firman-Nya, lalu pulang dengan penuh sukacita, dengan penuh kelegaan, tidak ada kejengkelan, tidak ada kemarahan, tidak ada emosi-emosi yang masih tersimpan, tapi pulang dengan penuh sukacita karena tahu bagaimana hidup harus dijalankan. Amin. Yaitu seturut seiring dengan yang Tuhan mau. Inilah yang diungkap oleh pengkhotbah. Karena itu berkali-kali katakan, udah
tidak ada yang ditepati. Kalau begitu lebih baik berdiam, mendengar apa yang Tuhan mau, pulang lakukan. Pulang lakukan. Sebab dari melakukan apa yang Tuhan mau, di situ rahasia kehidupan, kenikmatan, berkat bagi kita. Bukankah Tuhan Yesus Kristus bersabda, barang siapa tinggal di dalam firman, dia benar-benar murid. Dia akan tahu kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Luar biasa kan? Jadi kalau setiap kali kita pergi ke rumah Tuhan, kita dengar apa yang Tuhan mau, kita pulang, kita berkomitmen melakukan apa yang Tuhan mau. Itu pilihan yang tepat. Sebab hidup dan menjalani hidup di luar apa yang Tuhan mau, pasti tidak akan bahagia. Pasti tidak akan bahagia. Ada satu cerita menarik saya dengan Bu Rina. Pernah kami mencarikan tempat kos anak kami lewat satu jalan sampai ke tempat. Kedua kali lewat jalan. Lalu kami berdua ke situ untuk menjenguk anak. Pakai Google karena lupa ingat jalan. Terus ditunjukkan, lewat jalan sini, belok kiri. Terus, loh, kok ini jalannya sebenarnya sepi, gelap. Saya dengan Bu Rino, mesti jalan kenapa? Belok, balik, terbalik. Terbalik, diarahkan lagi, balik ke situ, balik lagi, gitu. Sampai Google-nya bilang, Anda tidak bisa diarahkan. Sampai Google-nya stres. Google-nya sampai stres sendiri. Karena akhirnya kita sudah lewat situ. Telepon itu tinggal kira-kira 500 meter saja sebenarnya. Dekat sekali. Tinggal 500 meter. Karena saya tidak percaya dengan petunjuk itu, lalu mengambil jalan putar-putar, akhirnya putar-putar lama sekali, hampir 1 jam. Ya setelah itu ternyata tempatnya yang benar sini. Itu kalau kita ini setiap kali ke gereja, Tuhan bicara kita tidak mau dengar, Tuhan bicara kita tidak mau dengar, Tuhan bicara kita tidak mau dengar, lalu jalan yang kita tempuh jalan yang tidak diinginkan oleh Tuhan, Anda tidak bisa diarahkan. Ya sudah, akhirnya menunda sampai tujuan, uring-uringan sendiri, jengkel sendiri, marah sendiri, tidak ada damai sejahtera. Ini luar biasa teman-teman. Karena itu masuk rumah Tuhan, diam diri, mendengar apa yang Tuhan mau, pulang lakukan. Amin. Pergi ke rumah Tuhan, berdiam diri di hadapan Tuhan, mendengar apa yang Tuhan perintahkan, kerjakan. Nah, ini yang esensi dalam kehidupan kita. Yang urgent dalam diri kita itu seperti itu, supaya kita tidak terjebak dalam legalisme. Legalisme itu didirikan oleh manusia sendiri. Para ahli Taurat dan Farisi itu kemudian menerjemahkan hukum Taurat menjadi ribuan butir-butir, dan mereka berusaha untuk menepati sampai mereka melupakan sesungguhnya apa yang Tuhan mau. Itu persoalan dasarnya. Gereja juga begitu. Karena semua orang bukan lalu mendesain tata kehidupan gereja itu detail dan rupa-rupa macam-macam sampai tidak jelas apa yang sesungguhnya Tuhan mau. Akhirnya gereja hanya melakukan apa yang menjadi kesepakatan orang-orang pintar dalam gereja, tapi lupa apa yang Tuhan mau. Nah, kalau sudah bisa kalau demikian cara dan praktek hidup gereja, maka kita bisa mendapatkan teguran sama seperti orang-orang Efesus. Kamu telah kehilangan kasih. Kita dapat mendapat tegurannya kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang disampaikan kepada murid-muridnya. Kalau hidupnya agamamu tidak lebih baik daripada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak dapat melihat kerajaan. Karena yang esensial, yang hakiki, yang hak kita lupakan, tapi hal lain-lain yang kita utamakan. Sampai terjadi perdebatan terus seru di antara kita, tapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bukankah bertindak seperti yang Tuhan mau itulah yang esensi dalam kehidupan kita? Amin. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Berbahagia setiap kali ada undangan untuk pergi ke rumah Tuhan, tetapi berdiam diri di hadapan Tuhan, mendengar Tuhan berbicara, pulang lakukan. Berkat Tuhan menyertai kita. Mengapa saya menegaskan ini? Dalam Injil Yohanes pasal 14:21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya,
Dialah yang benar-benar mengasihi aku. Kalau kamu mengasihi aku, Bapa akan mengasihi kamu, aku akan mengasihimu, dan aku akan menyatakan diri kepadamu. Wah, luar biasa kan? Kalau kita tinggal hidup sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyatakan dirinya dalam hidup kita. Kemana saja, di mana saja, kita akan selalu berjalan bersama siapa? Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena firman-Mu telah dengan jelas mengingatkan kepada kami supaya kami tidak terjebak dalam tata kehidupan kami dan model aktivitas yang sifatnya statis dan membuat kami tidak mampu merasakan dan mengalami menikmati berkat-berkat yang disiapkan. Ampuni kami, ampuni kami. Dalam nama Yesus. Amin. Saya percaya kepada Tuhan diberkati. Saya bangkit berdiri. Mari kita merespon kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan peduli setiap engkau, setiap kita. Dia tahu setiap kesusahan dan pergumulan kita. Tuhan mau membawa setiap anak-anak Tuhan di tempat ini berjalan dalam keindahan. Mungkin di waktu-waktu yang lalu ada rasa gelisah, tidak mengalami damai, sulit untuk berdamai dengan keadaan, dengan diri sendiri dan orang lain. Hati kita bertanya-tanya, Tuhan, mengapa saya mengalami ini semua? Dan biarkan Tuhan hari ini menyelidiki hati saudara, hati saya, hati kita semua. Karena yang menjadi persoalannya adalah sering sekali kita berfokus kepada yang rutinitas, yang legalistik, dan kita melupakan apa yang esensi dan hakiki. Tuhan mau kita datang kepada Dia dengan hati menyembah, dengan hati yang mengasihi, dengan hati yang rindu untuk mengenal Dia. Karena dari sana lahir kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita biarkan Roh Kudus berbicara kepada kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Jangan biarkan kita melangkah keluar dari tempat ini tanpa ada satu pengenalan, tanpa ada satu kerinduan untuk kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki.
waktu yang terindah. Tapi maukah kita hari ini menerima kebenaran firman-Nya? Maukah hari ini kita bawa hati kita kepada Tuhan dan mulai mengarahkan telinga kita, lebih suka mendengar daripada berkata-kata, lebih suka mengenal daripada kita melakukan, lebih suka kita menyembah Tuhan dibanding rutinitas dan legitistik yang kita lakukan. Tuhan ingin membawa kita kepada rencana-Nya. Tuhan ingin membawa kita kepada kehidupan yang menang, kepada pribadi-pribadi yang menggenapi rencana-Nya. Karena kita menjadi gereja yang berfokus kepada yang esensi, yang hakiki di dalam kita